Tiba-tiba dia naik pitam dan emosi sekali, langsung mencekik leher istrinya sampai dengan tidak sengaja mematahkan leher dari istrinya tersebut. Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicohex TV. Bagi Anda yang masih baru di channel ini, terima kasih atas kunjungannya. Channel ini berisikan tentang cerita-cerita menarik dan juga ada sedikit video unboxing dan juga review teknologi. So, mohon supportnya untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman ya guys. Semoga Anda semua diberikan rezeki berlimpah. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang suatu kisah nyata yang berbau-bau mistis guys. Kalau kita berbicara tentang hantu, pastinya penuh dengan ketidakpastian ya guys ya. Ada sebagian orang yang tidak pernah mengalaminya ataupun tidak pernah melihatnya. Dan juga ada sebagian orang juga pernah melihat ataupun mengaku pernah melihatnya ataupun diganggu oleh sosok tersebut. Bagaimana dengan Anda guys? Apakah Anda percaya dengan adanya sosok hantu atau tidak guys? Anda bisa menuliskannya langsung di kolom komentar di bawah ini guys. Nah, kisah cerita yang akan saya bawakan ini terjadi pada tahun 1800-an. Diceritakan bahwa ada satu roh gentangan bernama Elva Jonasu yang memberikan testimonial lengkap terhadap pengadilan supaya bisa menegakkan keadilan dan menangkap pembunuhnya, guys. Ceritanya bermula pada musim panas tahun 1896. Erasmus Tribling Su, pemuda tinggi dan berbadan tegap, pindah ke kota di mana Elva Jonasu tinggal. Nah, sebagai warga baru di sana, Erasmus mencari pekerjaan dan dia akhirnya diterima bekerja di toko besinya James. Walaupun namanya Erasmus, tapi biasanya dia akan memperkenalkan dirinya dengan nama Edward. Tetapi orang-orang di sana memanggilnya Trot. Aneh juga ya guys ya, ini orang namanya Erasmus, tapi dia memperkenalkan diri sebagai Edward, tapi dia juga dipanggil dengan sebutan Trot, guys. Nah, gak lama setelah itu, si Trot ini pun jumpalah dengan anak petani di sana yang bernama Elva Jonah Hister. Dan mereka keduanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, guys. Tidak pakai lama lagi, mereka pun langsung melangsungkan pernikahan di tahun itu juga, di bulan Oktober, guys. Sugoi! Cepat sekali ya guys ya, baru bertemu 2-3 bulan saja langsung capcus menikah guys. GG well played guys. Dan mereka pun terlihat mempunyai kehidupan pernikahan yang bahagia. Tapi kenyataannya tidak seindah itu Ferguson. Tak ada satupun orang yang tahu apa yang terjadi di balik pintu rumahnya guys. Nah, kira-kira apa yang terjadi guys di balik pernikahannya itu? Sebelum saya lanjutkan lagi, kita simak dulu intro yang satu ini. Oke guys, saya akan lanjut lagi ceritanya. Awal mula kisah tragis pada cerita kali ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1987. Di mana pada saat itu Trot, suaminya dari Elva, pergi ke rumah Bibi Martha dan meminta bantuan kepada anaknya. Oi boy, bisa tolong ke rumah uncle untuk bantu istri uncle beres-beresin rumah? Dan juga jangan lupa tanyakan dia apakah perlu sesuatu, biar entar uncle beli pas pulang kerja. Nah, pergilah si bocah tersebut ke rumah Trot. Sesampainya di rumah Trot, bocah tersebut langsung histeris melihat adanya mayat seorang wanita berusia 23 tahun di kaki tangga dalam kondisi telungkup. Satu tangannya terbuka lebar, satunya lagi berada di dadanya. Dan kakinya keduanya lurus dan kepalanya sedikit miring ya guys. Kira-kira begini guys. Nah, kira-kira begitulah ya guys ya. Saya kok jadi merinding ini guys. Nah, bocah tersebut pun lari sekencang-kencangnya untuk balik ke rumah dan memberitahu kejadiannya. Trot pada saat itu pun langsung bergegas pulang ke rumah. Sedangkan Bu Martha pergi mencari dokter. Dan sesampainya dokter di TKP untuk mengecek Elva, ternyata Trot suaminya ini sudah tiba lebih awal dan telah membersihkan istrinya untuk siap-siap dimakamkan. Jadi suaminya tersebut sudah sampai di rumah terlebih dahulu dan sudah dimandikannya, sudah dibersihkan ya guys ya semuanya. Jadi
di TKP tersebut sudah bersih guys. Nah bukan hanya itu, si Todd pun sudah memakaikan istrinya sebuah gaun dengan model berkerah tinggi ya guys ya. Kerahnya tinggi kayak fashion zaman dulu itu guys. Nah menariknya di sini, ketika dokter mulai melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab kematiannya, Todd akan tiba-tiba menangis histeris dan memeluk erat kepala istrinya ketika dokter hendak memeriksa bagian atas atau bagian dari dada ke atas ya. Nah, tiba-tiba si Todd ini memeluk istrinya dengan histeris guys, menjerit-jerit guys. Nah, hal tersebut pun menjadikan dokter agak susah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya guys ya. Bahkan Todd tidak akan segan-segan untuk menanggapinya dengan kasar apabila dokter hendak mengecek bagian dari dada atas ke kepala ya guys ya. Langsung dia mencak-mencak lah guys. Oleh karena itu, dokter pun tidak dapat menemukan sebab kematian yang mencurigakan ya guys ya. Karena dokter hanya memeriksa dari bagian sini ke bawah guys. Dan seketika itu dokter pun mengatakan penyebab kematiannya adalah kecapekan akibat komplikasi dari kehamilan. Segera setelah itu, tubuh Elva pun dibawa ke kampung halamannya untuk pemakaman. Selama upacara, orang-orang mulai memperhatikan gerak-gerik Todd agak aneh guys ya. Dia terlihat sangat terobsesi terhadap kepala dan leher istrinya. Todd membungkus leher Elva dengan sel yang tidak cocok dengan gaunnya guys ya. Tidak nyambung sama sekali lah guys, pokoknya bertabrakan sama sekali. Tetapi Todd beralasan bahwa itu adalah favoritnya Elva. Selain itu, Todd juga meletakkan bantal di kepala istrinya secara berlebihan ya guys ya. Nah, dia menumpuk bantalnya secara berlebihan, jadinya agak begini guys kepalanya guys jadinya. Nah, di sini kan lehernya tidak nampak ya guys ya jadinya ya. Dan Todd beralasan lagi supaya istrinya itu bisa pergi dengan nyaman. Sedangkan ibu dari Elva merasakan ada sesuatu yang tidak benar dengan kematian anaknya. Ibunya pun merasa bahwa kematian putrinya ada kaitannya dengan Todd suaminya. Tetapi tidak ada bukti sama sekali untuk mengarah ke suaminya. Sejak hari itu, ibunya pun setiap hari berdoa berharap bisa mendapatkan jawaban atas kematian anaknya. Dan akhirnya sebulan setelah pemakaman putrinya, ibunya pun mendapatkan jawaban atas doanya. Nah, ini menurut pengakuan ibunya ya guys ya. Elva mendatangi dia lewat mimpi dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian tersebut. So, ceritanya berawal pada malam itu, Elva menyajikan beberapa macam makan malam untuk suaminya yang sebentar lagi akan pulang kerja. Nah, setibanya suaminya pulang sampai ke rumah dan melihat apa yang disajikan oleh Elva, tiba-tiba dia naik pitam dan emosi sekali langsung mencekek leher istrinya sampai dengan tidak sengaja mematahkan leher dari istrinya tersebut. Oh my god, mana itu guys ceritanya sambil bisa leher patah ya guys ya. Nah, Elva pun menambahkan bahwa itu bukan kekerasan pertama yang dialaminya. Dia mengaku bahwa suaminya itu sangatlah temperamental. Makanya guys, jangan menilai seseorang dari casingnya ya guys ya. Ganteng, tampan, tinggi, tegap, ternyata sikapnya kayak gitu guys. Jadi buka mata Anda lebar-lebar, pilihlah suami yang baik-baik ya guys ya. Setelah kejadian mimpi pertama itu, ibunya pun mengaku terus didatangi anaknya di mimpi selama 4 hari berturut-turut. Di hari kedua, Elva menceritakan lagi lebih detail bagaimana Todd meremas dan mematahkan lehernya tersebut. Dan pada malam terakhirnya mendatangi ibunya, Elva pun memutar kepalanya hingga 180 derajat untuk memperlihatkan kepada ibunya bahwa itulah penyebab kematiannya. So, berdasarkan apa yang diceritakan oleh Elva di mimpinya, Mary Jane, ibu dari Elva pun mengunjungi kantor jaksa penuntut John Preston dan menceritakan segalanya. Tetapi John tidak bisa menerima begitu saja ceritanya dan merasa Mary Jane terlalu sedih hingga berhalusinasi. Ya, masuk akal juga ya guys ya. Kalau saya pun akan berpikir demikian guys. Karena tidak ada bukti sama sekali guys. Kecuali dari ceritanya saja guys ya.
Mungkin saja orang tersebut halu guys. Nah, tetapi ada suatu hal dari cerita Mary Jane yang mengganjal di hati John Preston pada saat itu, yaitu fakta bahwa dokter yang memeriksa Elva pada saat itu belum memeriksanya secara menyeluruh. So, berdasarkan kesaksian cerita dari Mary Jane, John Preston pun segera meng-cross-check dengan dokter yang saat itu memeriksa Elva, yaitu Dr. Knapp. Dan ternyata memang sesuai dengan perkataan Mary Jane pada saat itu, dokter tidak bisa mengecek menyeluruh terhadap mayat Elva karena ada throat yang menghalang-halanginya. Oleh karena hal tersebut, John Preston pun memerintahkan untuk membongkar kembali kuburan Elva untuk penyelidikan lebih lanjut. Kali ini John Preston membawa 3 dokter sekaligus guys. Dr. Knapp, Rupert, dan juga McClung guys. McClung, gimana bacanya gak tahu lah guys. Nanti saya akan tuliskan ya guys ya. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap jasad Elva. Nah, throat yang pada saat itu hadir juga awalnya terlihat biasa saja guys ya. Namun dia mulai tampak gemetar dan gelisah pada saat dokter mulai mengecek bagian dada ke atas ya guys ya. Nah, semua orang di sana tampak terkejut melihat ada memar-memar berbentuk jari di leher Elva dan juga tulang belakang lehernya itu patah ya guys ya. Persis seperti apa yang diceritakan Elva kepada ibunya. Throat pun langsung pada saat itu juga diseret ke pengadilan ya guys ya. Namun di saat itu hakim tidak bisa serta-merta langsung menjatuhkan hukuman kepada Throat. Karena memang kurangnya bukti nyata yang menyatakan bahwa Throat lah yang membunuh istrinya. Dan seiring waktu berjalan, penyelidikan pun lebih intensif dan terkuak juga ada fakta yang sangat mengejutkan dari si Throat ini ya guys ya. Yaitu Throat sudah pernah 2 kali menikah sebelumnya. Istri pertamanya menceraikan dia karena KDRT guys. Dan istri keduanya meninggal secara misterius guys. Ini masih misterius ya guys ya. Bisa jadi ulah dia juga guys. Tapi kita gak tahu ya guys ya. Kemungkinan besar guys. Nah, pengadilan pun berlangsung dengan sangat sengit selama kurun waktu 4 bulan dari 1 Maret hingga 11 Juli 1897. Yang akhirnya dimenangkan oleh Elva. Sedangkan Throat pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan akhirnya meninggal 3 tahun kemudian di penjara pada tanggal 13 Maret 1900 di usianya yang ke-39. Mungkin saja digentangin oleh istrinya setiap hari sampai stres, sampai meninggal ya guys ya. Mampus itu, makan tuh. Dan berakhirlah cerita kita kali ini. Roh gentangan berhasil membantu menangkap pelaku pembunuhnya sendiri guys. Akhirnya keadilan pun dapat ditegakkan dan saya rasa roh Elva bakal tenang di surga sana. So, demikian saja video saya kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan saya akan berpesan kepada suami-suami di luar sana, tolong jangan KDRT kepada istrinya guys ya. Sayangi istri Anda semua. Ada masalah apa bisa dibicarakan baik-baik dan dirundingkan baik-baik ya guys ya. So, jangan lupa tetap dukung terus channel ini dengan menekan tombol like di bawah dan juga subscribe dan share ke teman-teman ya guys ya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's